Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akan terungkap di akhir tahun ini, 2023. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana di dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Scorpio, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Wands. Kartu keempat, di sini ada Ace of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Seven of Wands. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini, yang akan terungkap di akhir tahun ini, 2023. Oke Scorpio, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Wands. Nah, sepertinya jawaban dari pengorbananmu, jawaban dari kamu mampu legowo dan bertahan dari setiap keadaan dan situasi kehidupanmu selama ini, mulai mendapati jawaban yang baik, yaitu kamu mulai mampu menuju sebuah gerbang kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Di kartu ini menggambarkan ada pengendalian diri yang sangat baik. Kamu telah mampu bertahan selama ini dan terus berjuang terhadap situasi, terhadap keadaan, maupun terhadap kekecewaan-kekecewaan yang kamu alami selama ini. Memang benar, beberapa waktu lalu, kamu banyak mengalami kecurangan, mengalami penipuan, mengalami hal-hal yang tidak adil dan tidak baik untuk kehidupanmu, sehingga banyak terjadi kemunduran, banyak terjadi kegagalan di setiap pekerjaan, di setiap bisnis dan usaha yang kamu geluti. Dan bahkan kamu sempat mengalami kekecewaan karena pasanganmu, karena hubunganmu kandas di tengah jalan, dikarenakan pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain yang lebih baik, yang lebih kaya, ataupun lebih memiliki status daripada dirimu. Tetapi hal inilah yang membuat kamu bangkit, termotivasi, dan menemukan alasan-alasan yang baik untuk maju dan berkembang. Kamu tetap bisa mengendalikan diri dengan sangat baik. Kamu mampu bertahan dari berbagai macam tekanan situasi, dari berbagai macam keadaan yang menyudutkanmu pada saat itu. Dan dengan begitu kamu akan legowo. Kamu akan bisa menemukan ketenangan jiwamu untuk melakukan setiap aktivitasmu karena kamu telah memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, memaafkan lingkungan dan sekitarmu. Bahkan kamu telah maafkan pasanganmu, maafkan hubungan asmaramu yang lalu, dan membuat kamu sadar bahwa kamu memang bukan siapa-siapa pada saat itu. Jadi wajar jika pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain. Tetapi hal inilah yang membuat kamu bangkit dan berkembang. Kamu mulai menata dirimu dengan sangat baik. Kamu mulai memperjuangkan setiap sendi-sendi kehidupanmu.
Kamu mulai berupaya yang terbaik yang kamu bisa untuk memajukan pekerjaan, untuk mensukseskan bisnis dan usaha, ataupun di dalam memajukan kehidupanmu sehari-hari. Dan terbukti, saat ini kamu mulai temukan jawaban yang terbaik. Mulai terbukanya kembali peluang, kesempatan ya yang begitu lebar, yang datang dari arah ya dan lingkungan yang mungkin tidak pernah kamu sangka selama ini. Karena di saat kamu menata kehidupanmu, kamu mulai bisa menghasilkan karya-karya terbaik karena ada kata maaf, karena ada perasaan yang lega. Dan karya yang baik inilah, karya yang berkualitas inilah yang membuat lingkungan dan orang-orang sekitar tertarik dan tergugah untuk bekerja sama, untuk membuka peluang, untuk menawarkan kesempatan-kesempatan kepada dirimu. Sehingga akan terjadi kemajuan-kemajuan dan peningkatan dan berimbas kepada peningkatan secara finansial. Dan finansial yang baik inilah yang nantinya akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, untuk mensejahterakan kehidupanmu, dan mungkin kamu akan temukan cinta sejatimu kembali. Oke, inilah mungkin hal yang akan terungkap di akhir tahun ini. Oke, Scorpio, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kamu menjadi lebih peka. Kamu menjadi lebih tahu ya cara memperlakukan orang dengan baik, cara menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk bekerja sama dengan dirimu, ya, cara menemukan seseorang yang mungkin akan mengerti dan menyayangimu. Tampak di sini kamu sedang menuju sebuah taman bunga dengan mata tertutup. Tetapi di saat mata tertutup, ada indera yang lain yang kamu manfaatkan. Ada indera penciuman, ada indera pendengaran. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Seolah-olah kartu ini menggambarkan dirimu. Di saat kamu tidak mampu ya, berjuang dengan kemampuanmu, dengan skill yang kamu miliki, nah di saat itulah kamu tambah kemampuanmu ya. Kamu belajar lagi, kamu bertanya lagi dari hal apapun dan dari siapapun. Nah, di saat kamu tidak mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, lingkungan dan sekitarmu dengan materi, nah kamu bahagiakan mereka dengan pemikiran, dengan tenaga, ya, dengan ide dan gagasan. Yang penting kamu bisa membuat orang lain nyaman, membuat orang lain merasa terbantu dan merasa dimudahkan di setiap kehadiranmu. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Kamu menjadi lebih peka terhadap mencari cara-cara terbaik untuk memajukan dan membahagiakan kehidupanmu kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, akhirnya setelah kamu temukan cara yang paling baik, setelah kamu menata dirimu dengan sangat baik, setelah kamu mampu mencari lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk memajukan kehidupanmu, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ya, akhirnya ada perubahan yang baik yang datang ke dalam kehidupanmu dan bergerak dengan sangat cepat. Nah, seolah-olah kamu mampu mengendalikan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu saat ini. Tampak tergambar di kartu ini, ya. Seolah-olah tanaman, satwa, ya, selalu mengikuti kemanapun langkahmu pergi. Jadi ada rasa percaya dari mereka. Kita tahu sama tahu jika satwa, ya, merasa ada yang tidak beres, merasa ada yang tidak baik bagi mereka, tentu mereka akan lari. Nah, ini justru mereka mengikuti langkah dirimu. Berarti mereka tahu ada kebaikan di setiap langkah dirimu. Nah, inilah yang menggambarkan kamu saat ini. Kamu seolah-olah banyak mendapat support, banyak mendapat dukungan dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu, ya, karena mungkin mereka melihat cara yang baik, ya, tata krama yang baik dari dalam dirimu, komunikasi yang baik, dan mereka juga melihat ada hasil-hasil yang baik, hasil-hasil yang berkualitas dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Jadi mereka tidak ragu untuk support, untuk memberi kemudahan, bahkan beberapa di antaranya ada yang menawarkan peluang, menawarkan kesempatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah awal dari perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan yang akan datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga.
Di sini kita punya Four of Wands. Nah, akhirnya akan ada kesejahteraan, akan ada peningkatan secara finansial di dalam kehidupanmu. Dan peningkatan finansial inilah yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan kehidupanmu, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk berbagi, berguna, dan bermanfaat bagi orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Nah, jadi kehidupanmu akan segera nyaman, akan segera aman dan tentram. Karena apapun yang kamu butuhkan akan mampu kamu penuhi. Kebahagiaan yang akan kamu berikan, yang akan kamu bagikan bagi orang-orang dan sekitarmu, tentunya akan lebih mampu kamu lakukan karena ada peningkatan finansial, ya, ada dukungan dan rasa percaya dari lingkungan, ya, karena ada perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan selama ini. Makanya kehidupanmu seolah-olah benar-benar sedang diberkahi saat ini. Makanya ada kebahagiaan dan akan ada kesejahteraan yang akan kamu raih di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar saja, seperti berbanding lurus dengan kartu sebelumnya. Di sini menggambarkan peluang. Di sini menggambarkan kesempatan yang selalu terbuka lebar untuk kehidupanmu. Dan berimbas kepada keuangan, berimbas kepada finansial. Semakin kokoh, semakin mapan. Nah, kenapa banyak peluang, kenapa banyak kesempatan? Nah, itu tadi. Karena banyaknya rasa percaya, banyaknya tumbuhnya rasa nyaman, ya, di setiap kamu berada, di setiap kamu berkegiatan, dan lingkungan dan orang-orang sekitarmu telah banyak melihat hasil-hasil yang baik yang ada pada dirimu, seperti potensi yang semakin berkembang, ya, seperti kejujuran dan tanggung jawab yang begitu baik, dan juga ada kualitas dari setiap hasil-hasil karyamu. Nah, inilah yang membawa peluang, yang membukakan kesempatan, selalu terbuka lebar untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi apapun mimpimu, apapun impianmu saat ini, akan mampu kamu penuhi satu demi satu. Tetapi balik lagi, yang kamu butuhkan saat ini adalah terus melakukan yang terbaik, dan terus menata diri dengan sangat baik, serta terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Jadi apapun itu keinginanmu akan mudah, akan kamu temukan jalan-jalan yang baik untuk menggapainya. Oke ya, kita lanjut kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan, ya, ada kebijaksanaan, ya, ada empati yang besar, ya, ada pandangan yang sangat jauh ke depan, ya, dan juga ada kekuatan yang besar, ya, untuk di dalam dirimu untuk terus menemukan lingkungan, orang-orang yang tepat untuk terus memajukan dan mengembangkan kualitas di dalam kehidupanmu. Karena ada pola pikir, karena ada cara pandang yang begitu luas, yang begitu positif saat ini. Pemikiranmu tidak lagi sempit. Kamu tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal yang negatif, oleh hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, ya, di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu saat ini benar-benar berpikir dengan logis. Kamu tidak mau lagi berandai-andai. Yang kamu pikirkan hanyalah, ya, kenyataan. Di saat kenyataannya seperti ini, makanya kamu harus melakukan ini. Nah, jadi tidak ada lagi kata seandainya, apabila. Yang ada di sini hanyalah keyakinan dan keberanian untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus mengerjakan yang terbaik yang kamu mampu untuk apapun hal itu kegiatanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio, ya, apapun nantinya yang akan terungkap di akhir tahun ini, ya, maupun itu kebaikan ataupun keburukan, maupun kebahagiaan ataupun kesedihan, ya, teruslah memotivasi diri agar menjadi lebih baik, dan teruslah cari cara agar kita bisa terus berkembang dan maju daripada sebelumnya. Dan setelah ada kemajuan dan peningkatan, tentunya akan ada kebahagiaan untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekitarmu.
Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.